Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumnas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Kali ini kita sudah mempunyai sebuah kasus yang diposting oleh rekan kita di grup Facebook. Meskipun tidak langsung di grup, tapi via messenger ya. Nggak mengapa, yang penting permasalahan ini terselesaikan. Selamat pagi juga menjelang siang buat rekan-rekan yang masih ini ya, yang non muslim. Saya lanjut aja langsung ke ininya, ke permasalahannya, yaitu rekan kita punya sebuah tabel, kayaknya tabel yang berkaitan dengan nilai di sekolahan ya, kurang paham. Jadi ada barisan nilai di sini dengan headingnya 41, 42, 43 dan 44, ada jumlah, ada predikat juga, ada KD tertinggi, KD terendah. Dan yang ditanyakan adalah seperti ini. Assalamualaikum Mbak Heru, mau nanya cara memilih nilai yang terbesar dengan 4 kriteria, gimana rumusnya ya Pak? Contoh nih Pak, jika nilai KD-nya 41 terbesar dari nilai KD 1, 2, 3, 4 ini, maka keterangan kolom 41. Jika KD 2 terbesar, maka keterangan kolom 42. Jadi mungkin yang dimaksud ada di KD tertinggi di sini ya. Baik, kita coba saja langsung ke pemecahannya. Tetapi karena saya tidak punya file aslinya, karena ini hanya saya crop saja dari messenger saya, ini berupa picture saja, bukan tabel ya. Jadi saya membuat sebuah tabel dummy atau tabel peraga yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita langsung saja ya. Ini adalah tabel yang sudah saya buat. Ini adalah KD yang tadi dibilang ya. KD nya ada 41, 42, 43 dan 44. Kemudian ada barisan nilainya, saya sengaja membuat 3 saja ya. Kemudian di sini nanti kita harus menemukan KD tertingginya apa, dengan hasil di sini adalah antara 41, 42, 43 atau 44. Demikian juga untuk KD terendah. Baik, kita jika telah lagi lebih jauh, yang diminta adalah nilai tertinggi. Jadi hanya KD tertinggi. Akan tetapi tidak ada salahnya jika kita juga selesaikan masalah KD terendahnya. Oke, jika kita bicara terkait masalah tertinggi dan terendah yang berhubungan dengan angka, maka kita harus menggunakan rumus min dan max. Min untuk nilai yang terendah, jadi saat saya ketikkan di sini min seperti ini, kemudian saya klik dan blok seperti ini di range B3, tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah nilai terendah dari jajaran angka yang ada di sini. Demikian juga jika saya mengetikkan max, blok seperti ini, tutup kurung, tekan enter, hasilnya adalah jajaran nilai tertinggi dari baris angka yang ada di sini, dengan syarat angka yang dituliskan di sini formatnya sudah berupa number ya, tidak boleh berupa teks. Baik, jika kita menggunakan logika yang sama, kita bisa menggunakan min dan max ini sebagai kriteria untuk KD tertinggi maupun KD terendah. Baik, kita manfaatkan rumus yang sudah legendaris saja, yaitu indeks dan match untuk mencari nilai yang ada di sini. Kita lanjut saja. Untuk formula indeks, kita coba dulu indeks di luar tabel ya. Parameternya adalah array. Array ini adalah tabel yang akan kita cari nilainya, kemudian row number dan kolom number. Jadi indeks ini mirip seperti apa ya, kalau saya bilang seperti DPS ya. Jadi ada titik koordinat kolom, ada titik koordinat row, dan pertemuan antara kolom dan row tersebut yang akan disuguhkan kepada kita. Jadi semisal kita mengklik dan buat tabel seperti ini anggap saja adalah peta kita. Jadi saat saya memberikan parameter, misalnya row numbernya adalah 3 dan kolom numbernya adalah 5, maka titik pertemuan antara 3 dan 5 ini, ini adalah 88. Hasil dari indeks nanti adalah 88. Ini adalah cara sederhana memahami formula indeks. Baik, kita langsung saja. Indeks, kemudian match. Jika kita lihat di parameternya ya, lookup value adalah value yang akan kita cari, kemudian ada lookup array adalah jajaran nilai yang akan kita cari, kemudian match type adalah yang dicari ini exact match atau approximate match, maksudnya nilai yang benar-benar sama atau yang mendekati. Jadi match ini seperti kalau kita pelajaran baris berbaris ya, misalnya ya, misal ini ada barisan
upacara misalnya, ada baris 1, berhitung 1 2 3 4 seperti ini. Jadi match itu mencari di antara barisan yang kita tuliskan di sini. Misal saya mencari nomor 3 seperti ini pada formula match akan mencari di manakah angka nomor 3 ini ditemukan di dalam jajaran ini, dan match akan menghitung dari kolom pertama 1 atau jajaran pertama ya, 1 2 3, yang dihasilkan adalah angka 3 ya. Jika rekan-rekan bingung, saya ganti dengan huruf saja di sini, misalnya A, B, C, D seperti ini. Saat saya mencari C atau mencari C ya seperti ini, match akan memberikan kita urutan nomor berapakah C itu. Match akan hitung 1 2 3. Kita buktikan ya. Match lookup value yang mau dicari adalah C misalnya ya, C di sini, atau jika rekan-rekan bingung C-nya saya tulis di sini lah ya, saya tulis ini C. Saya ulang penulisannya, match, kemudian kita cari C yang ada di sini, kemudian koma, lookup array adalah jajaran yang akan kita cari seperti ini, kemudian saya cari exact match karena saya ingin mencari benar-benar C-nya. Kurung, tekan enter, hasilnya adalah 3 karena match menghitung 1 2 dan 3. Nah, gabungan antara indeks dan match ini bisa kita aplikasikan pada kasus di sini. Saya hapus dulu ya. Oke, kita langsung saja pakai indeks. Indeks yang di passing pertama adalah array-nya atau tabelnya. Kita klik dan blok seperti ini tabelnya ya, semua tabel di blok, kemudian kita kunci, tekan F4 seperti ini sehingga muncul tanda dolar seperti ini, tekan koma, kemudian row number. Nah, row number ini nomor berapa? Karena kita ingin selalu menghasilkan nama KD-nya adalah 41, 42, 43 dan seterusnya, dan berada di baris nomor 1, row itu baris ya, selalu berada di baris nomor 1, maka kita tuliskan barisnya adalah, row-nya adalah 1. Kemudian tekan koma, kolom numbernya. Lah, kolom number ini kan kita harus mencari dulu max atau nilai maksimum atau nilai tertinggi dari jajaran ini. Nah, kita manfaatkan match. Match apa yang kita cari? Match atau ya kita cari maksimum dari jajaran yang ada di sini. Jadi kita berikan lagi formula max atau max, klik dan blok seperti ini ya, tutup kurung, kemudian tekan koma. Lookup array-nya mana? Lookup array dari si match ini ya, kita masih di dalam jajaran match ya. Lookup array-nya adalah jajaran yang akan kita cari tadi. Kita blok lagi di sini ya, seperti ini ya. Kemudian kita cari exact match seperti ini, kemudian tutup kurung lagi untuk indeksnya. Kita tekan enter, hasilnya adalah nilai tertinggi dari jajaran ini 92, tapi yang di passing adalah atau yang diserahkan di sel ini adalah nama KD-nya. Kita coba ganti, misalnya yang di 42 ini kita ganti dengan 100, hasilnya adalah 42. Kita klik dan blok seperti ini, drag ke bawah. Kebetulan di sini hasilnya adalah 42 juga, kemudian di sini juga hasilnya adalah 42. Padahal di sini ada menghasilkan 2 buah angka yang sama. Jadi yang dihasilkan, yang diberikan adalah value pertama yang ditemukan ya kan ya. Jika kita rubah di sini misalnya jadi 100, berubah menjadi 43. Jika di sini kita ubah menjadi 99 misalnya, sudah berubah menjadi 41. Demikian juga yang untuk min ya, kita ulangi di sini pakai indeks. Array-nya apa? Array-nya adalah ini. Kita kunci. Oke, kemudian maaf, hilang ya. Undo. Oh, udah hilang. Kita ulangi, klik dan blok. Kita kunci F4. Koma, row numbernya adalah nomor 1 dari sini ya. Kemudian kita cari match. Kemudian kita cari min sekarang karena kita ingin mencari nilai terendahnya. Jadi barisan yang mau kita cari, koma, kemudian tutup kurung, koma, kemudian lookup array-nya kita blok lagi yang di sini, koma, kemudian kita pilih exact match, tutup kurung,
tutup kurung lagi untuk indeks, tekan enter. Oke, kita sudah mendapatkan nilai tertinggi dan terendahnya, tinggal kita klik dan blok seperti ini, drag bawah. Oke, kita sudah mempunyai hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan logika yang sederhana, memanfaatkan indeks dan match. Baik, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat rekan-rekan, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang ingin merekap nilai kayaknya ini ya. Saya kurang tahu kalau kegunaan lebih jauh, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bertemu kembali dengan saya Rumunus Prastio masih dalam rangkaian tutorial Excel yang lain. Jangan lupa subscribe, kemudian jika memang ada pertanyaan, masukan, hujatan, dan kritikan silahkan ditulis di kolom komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.